bagaimana cita-cita yang belum tercapai, termasuk kesenjangan sosial yang masih tinggi, kemudian perilaku penyelenggara negara yang masih suka korupsi dan seterusnya, itu bisa diminimalisir, syukur kalau bisa dihilangkan. Karena tujuan kita merdeka adalah untuk memerdekakan seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya sekelompok orang. Karena Indonesia sebagai sebuah bangsa adalah milik kita bersama. Justru di sinilah tantangan kita sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Salah satunya masih ada gejala korupsi yang dilaksanakan oleh oknum-oknum penyelenggara negara. Ini tantangan kita. Kalau bukan haknya jangan diambil, karena jangan bahasa yang lebih lugas, mari kita membesarkan, membersihkan rumah kita, dan jangan merampok rumah kita, karena kalau kita berperilaku negatif seperti korupsi, tidak akan membawa negara kita maju. Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara kita itu sebenarnya sangat memiliki nilai-nilai luhur, bahwa kebodohan, kemiskinan, korupsi adalah tantangan kita ke depan sampai saat ini harus kita perjuangkan terus-menerus. Jadi sekali lagi, kemerdekaan untuk kita semua, kita maju adil juga untuk kita semua. Sehingga kemerdekaan itu adalah untuk kita semua, sehingga kita sebagai penyelenggara negara maupun masyarakat bagaimana memberikan kontribusi sesuai dengan konteks dan di mana kita sekarang sedang bekerja atau sedang mengabdi. Untuk itu, baik kita sebagai penyelenggara negara ataupun tidak, itu semuanya punya tanggung jawab membawa Indonesia untuk maju. Kira bangsa ini akan tetap tegak. Pesan yang terakhir saya sampaikan adalah laksanakan hukum, tegakkan hukum secara ini dan berantas korupsi. Pasti bangsa ini akan tegak. Dan saya lihat pimpinan negara dengan sungguh sangat serius untuk melakukan hal-hal langkah-langkah ke arah sana. Bahwa ada kekurangan sana sini, ya diberikan kontrol dengan baik, disampaikan dengan cara hormat, diberikanlah, jangan sampai kita ini bercerai-berai dalam situasi pahit kok kita tidak bisa bersatu. Harus kita bersatu bergotong royong untuk mengatasi masalah. Kalau perbedaan tentu ada jalur-jalur untuk menyampaikan aspirasi, tuntutan dan dukungan, dan itu dihargai dari segi demokrasi. Menurut saya adalah bahwa ini adalah diperkenankan oleh Allah untuk terjadi, untuk menyatakan kemuliaannya. Maka kita sebagai, kalau di Indonesia kita umat beragama, sepantasnya kita mulai meneliti hidup kita masing-masing. Apa yang kita telah buat selama ini terhadap sesama, terhadap bangsa dan negara ini. Apakah kita hanya setiap hari untuk mencaci maki, tidak pernah merasa bagaimana bersaudara dengan orang sekalipun berbeda. Maka saatnya itu kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Betul. Ini pandemi COVID-19 ini adalah filter kehidupan. Siapa yang lolos ke depan adalah orang-orang yang kuat dan penuh pengharapan. Saya yakin kok bangsa ini akan keluar dari masalah pandemi COVID-19. Karena sebesar apapun pandemi 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa lebih besar untuk menyelesaikan masalah itu. Adapun ada kekurangan-kekurangan yang kita hadapi masing-masing, itu adalah bagian daripada hidup yang kita harus terima dan kita perjuangkan supaya kita tetap maju ke depan bersama-sama. Yang paling pokok sekarang adalah bagaimana kita tetap bersatu, bergotong royong, membina persaudaraan agar tetap kita, walaupun berbeda suku, agama, etnis dan golongan, tapi bangsa ini adalah bangsa yang harus kita bangun bersama-sama, terlepas dari perbedaan.